Hai semuanya, mendengarkan itu lebih dari sekadar menangkap suara. Itu adalah seni. Seni yang jarang kita kuasai dengan sempurna, apalagi mendengarkan tanpa menghakimi. Bayangkan begini, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, setiap orang punya cerita, punya beban, punya harapan, dan seringkali yang paling mereka butuhkan hanyalah telinga yang mau mendengar, hati yang mau memahami, tanpa ada embel-embel penilaian atau vonis. Ini bukan tugas yang mudah, bahkan bisa dibilang sangat sulit, karena kita terbiasa menyaring informasi melalui lensa pengalaman pribadi, prasangka, dan opini yang sudah terbentuk. Begitu mendengar sesuatu yang sedikit berbeda dari pandangan kita, otomatis ada suara kecil di kepala yang mulai menyusun argumen balasan atau sekadar memberi label. Padahal, esensi dari mendengarkan tanpa menghakimi adalah membuka ruang aman bagi orang lain untuk mengungkapkan diri sepenuhnya dengan segala kerapuhan dan keunikan mereka. Saat seseorang mulai bercerita, seringkali kita langsung menganalisis, mencari celah, atau bahkan membandingkannya dengan pengalaman kita sendiri. Oh, itu sama seperti waktu aku dulu, atau seharusnya dia tidak begitu. Pikiran kita melompat-lompat, bukannya fokus pada apa yang sedang disampaikan. Ini adalah jebakan pertama dalam seni mendengarkan. Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, dengan respon yang akan kita berikan, daripada benar-benar menyelam ke dalam narasi orang lain. Padahal, yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh. Kehadiran di sini berarti kita ada sepenuhnya di momen itu. Pikiran tidak melayang ke masa lalu atau masa depan, tidak merencanakan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Ini membutuhkan latihan kesadaran yang tinggi, serupa dengan meditasi. Kita belajar untuk mengamati pikiran-pikiran yang muncul tanpa harus mengikutinya, membiarkan mereka berlalu seperti awan di langit. Hanya dengan begitu, kita bisa benar-benar mendengar, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Lalu mengapa sulit sekali mendengarkan tanpa menghakimi? Salah satu alasannya adalah rasa tidak nyaman kita terhadap ambiguitas. Kita cenderung ingin segala sesuatu jelas, terstruktur, dan sesuai dengan skema yang kita miliki. Ketika seseorang menceritakan pengalaman yang rumit, penuh dengan nuansa abu-abu, kita cenderung ingin segera mengkategorikannya, memberinya label baik atau buruk, benar atau salah. Ini adalah cara pikiran kita mencari keteraturan di tengah kekacauan. Namun kehidupan itu sendiri seringkali tidak teratur, penuh dengan paradoks dan kontradiksi. Jika kita terus-menerus mencoba memaksakan keteraturan kita pada cerita orang lain, kita akan kehilangan keindahan dan kedalaman dari apa yang mereka coba sampaikan. Kita akan mengabaikan nuansa-nuansa penting yang justru membentuk esensi dari pengalaman mereka. Mendengarkan tanpa menghakimi berarti kita bersedia untuk berdiam diri dalam ketidaknyamanan, membiarkan cerita itu terungkap apa adanya, tanpa perlu segera memberi label atau kesimpulan. Selain itu, ada faktor ego yang berperan besar. Seringkali kita merasa perlu untuk memperbaiki orang lain, memberi nasihat, atau menunjukkan bahwa kita tahu lebih baik. Ini adalah dorongan yang kuat, terutama jika kita merasa memiliki pengalaman serupa atau solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Namun mendengarkan tanpa menghakimi tidaklah tentang memberi solusi, ini tentang memberi ruang. Kadang-kadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah nasihat, melainkan hanya validasi, bahwa perasaan mereka itu nyata, bahwa pengalaman mereka itu penting. Ketika kita memaksakan nasihat atau solusi, kita secara tidak langsung menyiratkan bahwa mereka tidak mampu menemukan jalan keluar sendiri, atau bahwa apa yang mereka rasakan itu tidak benar. Ini bisa menjadi sangat merendahkan dan justru menutup pintu komunikasi. Sebaliknya, ketika kita hanya mendengarkan, kita menunjukkan kepercayaan pada kapasitas mereka untuk menghadapi masalahnya sendiri, dan kita hadir sebagai pendukung, bukan sebagai hakim atau penyelamat. Praktik mendengarkan tanpa menghakimi juga menuntut kita untuk melepaskan asumsi. Kita seringkali memiliki ide-ide prakonsepsi tentang bagaimana orang lain seharusnya bertindak atau merasa. Misalnya, jika seseorang menceritakan tentang kehilangan pekerjaan, kita mungkin berasumsi bahwa mereka pasti merasa sedih dan marah. Namun mungkin saja mereka merasa lega atau bahkan antusias tentang babak baru dalam hidup mereka. Jika kita datang dengan asumsi-asumsi ini, kita akan cenderung menafsirkan apa yang mereka katakan melalui lensa asumsi-asumsi tersebut dan melewatkan kebenaran yang sebenarnya. Mendengarkan tanpa menghakimi berarti kita mendekati setiap interaksi dengan pikiran pemula, seolah-olah kita tidak tahu apa-apa tentang orang tersebut atau situasinya. Ini memungkinkan kita untuk menerima informasi apa adanya, tanpa bias yang telah terbentuk sebelumnya. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang mendalam, mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban dan bahwa setiap orang adalah dunia yang unik untuk dijelajahi.
Lalu bagaimana kita bisa melatih diri untuk mendengarkan tanpa menghakimi? Langkah pertama adalah dengan sadar akan prasangka kita sendiri. Kita semua punya prasangka. Itu bagian dari menjadi manusia. Yang penting adalah kita tahu apa saja prasangka kita dan bagaimana itu mempengaruhi cara kita memandang dunia. Ketika kita tahu bahwa kita cenderung menghakimi orang yang berbeda dari kita, atau yang membuat pilihan yang tidak kita setujui, kita bisa lebih berhati-hati saat mendengarkan mereka. Ini bukan tentang menghilangkan prasangka sama sekali, itu hampir mustahil, tetapi tentang mengelola dampaknya. Kedua, fokus pada perasaan, bukan hanya fakta. Seringkali apa yang orang sampaikan tidak hanya tentang kejadian, tetapi juga tentang bagaimana kejadian itu membuat mereka merasa. Jika seseorang bercerita tentang perselisihan, jangan hanya terpaku pada siapa yang melakukan apa. Coba dengar juga bagaimana mereka merasa saat itu, marah, kecewa, takut, atau mungkin bingung. Mengakui dan memvalidasi perasaan ini adalah inti dari mendengarkan tanpa menghakimi. Kita bisa mengatakan, kedengarannya kamu merasa sangat frustrasi waktu itu, atau aku bisa membayangkan betapa sulitnya itu bagimu. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini bisa sangat ampuh dalam membangun koneksi dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengar dan memahami. Ketiga, hindari interupsi. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi seringkali kita menginterupsi karena kita ingin menunjukkan bahwa kita memahami atau karena kita ingin berbagi pengalaman serupa. Namun interupsi, sekecil apapun, bisa memecah alur cerita dan membuat pembicara merasa bahwa mereka tidak didengar sepenuhnya. Biarkan mereka menyelesaikan apa yang ingin mereka sampaikan, bahkan jika ada jeda yang terasa canggung. Jeda seringkali adalah saat-saat di mana pemikiran mendalam atau perasaan tulus muncul ke permukaan. Beri mereka ruang untuk berpikir, untuk merasakan, dan untuk menemukan kata-kata yang tepat. Keempat, ajukan pertanyaan terbuka. Setelah mereka selesai berbicara, jika Anda merasa perlu bertanya, ajukan pertanyaan yang mengundang mereka untuk elaborasi, bukan pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Misalnya, daripada bertanya, apakah kamu marah? Lebih baik tanyakan, bagaimana perasaanmu setelah kejadian itu? Atau, apa yang paling sulit bagimu dalam situasi ini? Pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa kita tertarik untuk memahami lebih dalam, bukan hanya untuk mendapatkan jawaban cepat. Kelima, latih empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami apa yang dirasakan orang lain. Ini adalah fondasi dari mendengarkan tanpa menghakimi. Bayangkan diri Anda di posisi mereka. Coba rasakan apa yang mereka rasakan tanpa harus setuju dengan tindakan atau keputusan mereka. Empati tidak berarti kita harus setuju, tetapi berarti kita berusaha memahami dari sudut pandang mereka. Ini membutuhkan imajinasi dan kemauan untuk melangkah keluar dari diri kita sendiri. Keenam, sadari langkah tubuh Anda. Mendengarkan bukan hanya tentang telinga. Kontak mata yang hangat, postur tubuh yang terbuka, dan anggukan sesekali dapat menyampaikan bahwa Anda sepenuhnya hadir dan mendengarkan. Sebaliknya, menyilingkan tangan, melihat ke arah lain, atau ekspresi wajah yang menghakimi dapat secara tidak sengaja menutup komunikasi. Bahkan jika Anda tidak mengatakan apa-apa, bahasa tubuh kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terakhir, sadari bahwa Anda tidak harus selalu punya jawaban. Kadang-kadang yang terbaik yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi saksi bisu dari pengalaman orang lain. Kita tidak perlu menawarkan nasihat, solusi, atau bahkan komentar. Cukup hadir, mendengarkan, dan membiarkan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ini adalah bentuk dukungan yang paling murni dan seringkali yang paling dibutuhkan. Seni mendengarkan tanpa menghakimi adalah hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini adalah tindakan cinta, penerimaan, dan kehormatan terhadap kemanusiaan mereka. Dalam dunia yang semakin bising dan penuh penilaian, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan adalah kekuatan yang langka dan sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga mengubah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri.